Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu belajar, hendaklah kita berniat mencari ridha Allah, kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan kita sendiri dan segenap kaum bodoh, mengembangkan agama dan melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Zuhud dan takwa pun tidak sah jika tanpa bersandar dengan ilmu. Dengan belajar pula, hendaklah diniati untuk mensyukuri kenikmatan akal dan badan yang sehat. Belajar jangan diniatkan untuk mencari pengaruh, kenikmatan dunia, ataupun kehormatan di depan sultan dan penguasa-penguasa lain. Mengapa ketika akan belajar harus didasari dengan niat? Lalu bagaimana hukumnya mencari ilmu dengan niat untuk mencari sebuah pekerjaan atau uang? Pemirsa Cakrawala Santri, seperti biasa kita bersama dengan Bapak Wahyu Adib Mubarak. Beliau merupakan guru narasumber yang sangat-sangat karismatik. Nah, beliau ini tadi seperti kemarin sudah saya terangkan, beliau merupakan pengurus Asrama Pelajar Islam Tegalrejo, Magelang. Ya, bersama saya Satria Rizky, inilah Cakrawala Santri, sejuk di hati. Pemirsa, masih bersama kami di Cakrawala Santri. Ya, seperti biasa kita masih bersama dengan Bapak Wahyu Adib Mubarak. Nah, pengurus Asrama Pelajar Islam Tegalrejo. Nah, gini Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Cakrawala Santri kali ini itu mengangkat tema niat di waktu belajar Pak. Oh, jadi mengapa kok kita harus berniat kita sebelum belajar? Lalu bagaimana niat yang benar? Nah, nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Adib. Begitu nggak Pak? Oke, Bapak Adib sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ikut senang. Nah, mungkin nggak perlu lama-lama saya berbincang. Mungkin bisa kita langsung lanjutkan kajian kitab Ta'lim Muta'alim bersama Bapak Wahyu Adib Mubarak dengan tema niat di waktu belajar, fasal kedua. Silahkan Pak. Sebelumnya marilah kita hadiahkan Fatihah kepada beliau sang pengarang As-Syaikh Az-Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun fin niyati fi halit ta'alum. Pasal yang kedua menjelaskan mengenai niat dalam keadaan belajar. Sumaila buta lahu minan niyati fi zamanina ta'alumul ilmi idan niyatu yal aslu fi jami'il ahwal. Kemudian beliau As-Syaikh Az-Zarnuji menyampaikan perihal niat, hukumnya wajib berniat sewaktu akan melakukan belajar mengajar. Karena apa? Karena niat itu adalah dasar di dalam seluruh amalan ibadah. Jadi niat itu memang sangat diperlukan. Dan juga ada sabda dari beliau Rasulullah, hadis sahih, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya. Dan juga dikatakan oleh beliau Rasulullah, kamin amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyat min a'malil akhirah. Jadi hadis ini menjelaskan banyak sekali amalan-amalan yang kelihatannya, yang nampaknya itu dengan bentuk amalan dunia, tapi adanya niat yang baik, bi husnin niyat, niatnya baik, jadilah amalan tadi ataupun tergolong dengan amalan akhirat. Karena dengan bihusnin niat, baiknya niat, tadinya amalan dunia
tapi dengan niat yang baik tergolong menjadi amalan akhirat. Kemudian wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Ada juga amalan-amalan di situ wujudnya adalah amalan dunia, tapi dengan amalan akhirat maksudnya, mohon maaf. Banyak sekali amalan-amalan akhirat seperti puasa, sholat, zakat. Nah, tapi dilakukan dengan niat yang buruk, bisu'in niat, nah itu jadinya tergolong amal dunia, padahal aslinya itu amalan akhirat, tapi dengan niat yang buruk, niat yang tidak benar, maka tergolong amalan dunia. Dengan seperti itu wayambahi ayyan wiya al muta'alim bitulabil ilmi ridallahi ta'ala. Nah, ini adalah cara kita sebagai pelajar itu berniat bagaimana. Yang pertama yang harus kita terapkan dalam hati kita adalah kita berniat belajar untuk memperoleh ridho dari Allah, untuk memperoleh ridho dari Allah. Dan di situ maksud daripada kita niat belajar untuk meraih ridha Allah bagaimana? Dijelaskan di sarahnya itu yaksudu bita'alul ilmi tahsila ridallahi ta'ala. Jadi saya beri ilustrasi, kan kita sebagai orang muslim, orang muslim dan muslimat itu kan hukumnya kemarin faridotun yakni fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Nah, secara tidak langsung ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kita sebagai muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu. Jadi kita punya kewajiban menuntut ilmu. Lah kita melakukan belajar tersebut, kita melaksanakan hukum tersebut, ini kita terapkan pada hati kita, kita melakukan ibadah tersebut, thalabul ilmi, bagaimana caranya biar Allah itu ridho, biar bagaimana caranya Allah itu puas, senang dengan adanya kita melakukan thalabul ilmi ini. Nah, itu yang diharapkan daripada ridho. Kemudian wadaro al akhirah, kemudian kita juga berniat untuk di sini dijelaskan aidukhulil jannah. Maksud daripada ad-daro al-akhirah itu adalah dukhulil jannah, yakni kita mengharapkan untuk bisa masuk surga. Wa izalatal jugli anin nafsihi wa ani sairil juhali. Nah, dan juga kita berniat menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita sendiri, dan kita berniat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain, yakni dengan kita belajar, kita bisa memberitahu mereka-mereka yang belum tahu. Dengan kita berilmu, nah, kita bisa berbagi ilmu dan sebagainya. Kemudian wa ihya'ad-din, kita juga berniat untuk menghidupkan agama ini. Wa ibqa al-islami, dan kita berniat untuk menetapkan, melestarikan Islam. Dengan kita thalabul ilmi, ini akan Islam itu akan menjadi lestari. Fa in baqa al-islam bil ilmi, sesungguhnya kelestarian Islam itu dengan adanya pemeluknya ataupun umatnya itu berilmu. Sebelumnya ini sebenarnya sudah dikatakan bahwasanya kalau pemeluk Islam ataupun umat Islam itu tidak berilmu, di syair itu ada fa'in faqihan wahidan mutawarikan asyadu ala syaiton min alfi abidin. Di orang yang alim,
orang yang alim satu saja, orang yang alim satu dan dia wirai, dapat menjaga hal-hal yang negatif, itu menurut setan itu lebih susah menggodanya daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah tapi tanpa berilmu, yakni bodoh. Jadi memang diperlukan sangat dengan terwujudnya kelestarian Islam ini, pemeluknya dan umatnya itu harus berilmu. Saya lanjutkan. Oke Pak, mungkin untuk kita bisa nanti lanjut ke segmen kedua Pak. Oke, karena kita setelah ini kita akan berminum terlebih dahulu pemirsa. Nanti untuk segmen kedua bisa kita lanjutkan ya. Nanti untuk segmen 2 kita bisa mengaji lagi. Nah untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Santri, sejuk di hati. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Cakrawala Santri. Nah, tadi kan kita masih agak nanggung gitu loh. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya, kita waktu belajar itu sekitar ada, tadi sudah disebutkan ada 6 kalau nggak salah. Nanti habis ini akan dijelaskan oleh Bapak Adib. Nah, bagaimana Pak Adib? Mau dilanjut? Lanjut. Oke, langsung saja kita lanjutkan kajian kitab Ta'lim Muta'alim pasal 2, niat di waktu belajar. Silahkan Pak. Ya, saya lanjutkan. Wala yasuh az-zuhdu wa taqwa ma'al juhli wa ansyadu asyah al-imam al-ajal Burhanuddin Sohibul Hidayah syi'ron li ba'dihim. Kemudian zuhud dan takwa itu tidak akan bisa sah ketika masih disertai dengan kebodohan. Jadi memang disyaratkan zuhud dan takwa itu harus didasari dengan ilmu, Dan juga Asy-Syaikh Imam Al-Ajal Burhanuddin ini menyampaikan syairnya, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbarun minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina antimah liman bihima fitinihi yatamasaku. Syair ini mengandung keterangan bahwasanya seorang alim tapi durhaka, alim yang tidak baik, dia tahu ilmu-ilmu tapi tidak melakukan apa yang ia ketahui. Nah, itu adalah kerusakan yang besar. Namun masih lebih besar lagi, yakni kerusakan di situ adalah orang yang bodoh tapi tidak mempunyai ilmu. Orang bodoh, ahli ibadah, rajin ibadah, tapi tidak didasari dengan ilmu. Nah, itu kerusakan yang lebih besar daripada orang alim yang durhaka. Dan kedua orang tersebut, orang alim yang durhaka dan orang bodoh yang ahli ibadah tapi tidak mempunyai ilmu, mestinya lah itu kategori suatu fitnah yang besar di kalangan masyarakatnya. Itu adalah fitnah yang besar karena dampak negatif dari kedua orang tersebut ada dan membahayakan sekali. Dan di situ diteruskan wayanwiya bihi asyukra ala nikmatil akli wasihatil badan. Nah, kita juga sayogyanya berniat menuntut ilmu itu, kita berniat untuk bersyukur atas nikmat akal, atas nikmat kesehatan badan. Nah, kita bersyukur dengan
adanya kita bersyukur sudah diberikan nikmat akal, sehatnya badan. Nah, kita gunakan untuk hal-hal yang baik seperti tholabul ilmi. Kemudian kita juga sayogyanya tidak diperkenankan untuk berniat, tholabul ini tidak diperkenankan untuk berniat memperoleh perhatian ataupun biar dihormati orang lain, biar dipuji-puji. Dengan adanya kita belajar berniat untuk memperoleh pujian dari orang lain, perhatian dari orang lain, nah itu tidak diperkenankan. Kemudian juga sayogyanya seorang pelajar itu tidak berniat untuk menarik ataupun memperoleh harta dunia, menjadikan ilmu itu sebagai media untuk bekerja dan sebagainya. Nah, itu tidak diperkenankan. Wal karomata indah sultan, kita dengan adanya belajar kita tidak diperkenankan untuk berniat memperoleh kemuliaan di hadapan sultan ataupun di hadapan orang-orang yang mempunyai pangkat, orang-orang yang pejabat mungkin. Lah itu tidak diperkenankan seorang pelajar untuk berniat memperoleh perhatian, memperoleh sanjungan, memperoleh kemuliaan di hadapan sultan. Nah, mungkin cukup sampai di situ saja. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oke, mungkin itu Pak tadi Ya. kesimpulan dari gimana sih niat kita ketika kita mau belajar. Itu kan tadi ada banyak itu Pak. Iya. Disimpulkan dulu Pak. Ada berapa poin itu? Saya jadi ada yang kelewat. Simpulkan Pak, tolong. Jadi saya simpulkan, sebagai pelajar dalam menuntut ilmu itu sayogyanya untuk berniat, satu, berniat untuk meraih ridho Allah. Bagaimana caranya kita melakukan tholabul ini Allah Subhanahu wa taala ini ridho, Allah Subhanahu wa taala itu puas, Allah Subhanahu wa taala itu senang. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian kita juga sayogyanya untuk berniat agar kita bisa masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sayogyanya untuk berniat mengarah ke untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain melalui kita mengajarkannya. Terus juga kita untuk berniat menghidupkan agama. Kita berniat untuk melestarikan Islam, karena kelestarian Islam itu diperoleh dengan adanya pemeluknya ataupun umatnya itu berilmu. Dan satu lagi, kita dianjurkan untuk berniat bersyukur dengan adanya kenikmatan akal. Kita sudah diberikan akal, dan juga bersyukur dengan adanya kita diberikan sehatnya badan. Nah, itu yang harus diterapkan oleh pelajar-pelajar Islam perihal niat. Oke. Terima kasih Pak. Ya, mungkin itu tadi kesimpulan dari segmen kedua kali ini, yaitu tentang fasal niat di waktu belajar. Untuk itu, setelah ini kita akan lanjut ke segmen tanya jawab, yaitu segmen akhir kita pada sore hari ini. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Santri, sejuk di hati. Alhamdulillah pemirsa, tidak terasa kita sekarang sudah pada segmen pamungkas kita, yaitu segmen akhir ya. Kali ini kita memasuki segmen tanya jawab. Nah, tanya jawab seperti biasa nanti saya akan bertanya tentang di mana jika ada yang kurang paham nanti akan saya tanyakan. Mungkin untuk besok
edisi berikutnya nanti mungkin dari teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan bisa kirimkan video ke teman-teman produksi. Oke, langsung saja nih Pak, pertanyaan pertama. Nah, saya mau tanya Pak, tadi kan sudah dijelaskan tentang niat panjang lebar itu seperti apa. Nah, lalu definisi niat sendiri itu seperti apa Pak? Ya, definisi daripada niat itu adalah suatu kesengajaan di dalam hati dengan disertai dengan perbuatan tersebut. Contoh, kita melakukan sholat, nah kita terapkan di hati kita, jangan cuma tahadus, yakni berbicara di hati saja, tapi kita mempunyai kesengajaan di hati untuk melakukan perbuatan tersebut. Yakni kalau di dalam kitab fikih itu menyebutkan niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, yakni menyengaja sesuatu perbuatan disertai dengan perbuatan tersebut. Ini sinkron dengan adanya kesengajaan kita terhadap apa yang hendak kita lakukan. Nah, itu. Oke, itu. Jadi niat itu mengengaja ketika kita akan melakukan sesuatu, pemirsa. Oke, sekarang saya sedikit sudah paham apa itu niat. Sudah mulai terpikirkan di kepala saya. Oke. Lalu bagaimana hukumnya kalau ada seseorang dengan niat untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau mungkin uang atau yang lain, Mbak? Oh iya. Thalabul ilmi berniat untuk memperoleh suatu pekerjaan ataupun materi. Nah, di situ juga sudah disebutkan sahyugyanya seorang pelajar itu tidak berniat untuk istijlab hutamid dunia, ini untuk memperoleh harta dunia, dan itu termasuk. Dan sebenarnya alangkah baiknya saya perinci. Misal di situ ada seorang ustadz diundang di pengajian. Nah, sekarang kita hukumi sebagai masyarakat yang hendak memberikan semisal amplop ataupun uang bisaroh dan sebagainya. Nah, sebagai masyarakat, kalau ada ustadz yang istilahnya di situ ada tarifnya, itu dikembalikan ke masyarakat sendiri. Kalau masyarakat ini sudah sepakat bahwasanya ini ada uang bisaroh, uang hadiah ataupun dianggap sebagai sedekah dan sebagainya, atau hormat terhadap orang alim tersebut. Nah, itu masyarakat tersebut memberikan uang tersebut, hukumnya tidak mengapa, tidak apa-apa, asalkan sudah sepakat bahwasanya ini sebagai bisaroh, ini sebagai sedekah, ini sebagai penghormatan masyarakat terhadap gurunya, terhadap orang alim. Nah, itu baik sekali. Terus kita lihat dari sisi seorang ustadz ataupun seorang guru yang di situ memberikan pengetahuan terhadap masyarakat, tapi di situ realitanya ataupun kelihatan secara terang bahwasanya pasang tarif. Nah, itu kita nggak boleh suudon seperti itu, karena banyak sekali kiai-kiai yang di situ aslinya itu bukan pasang tarif, karena memang ada hajat, ada kebutuhan. Banyak sekali di situ latar belakang daripada uang bisaroh itu diterima itu buat kebutuhan di rumahnya, ada santri-santri, buat kebutuhan santri-santri yang tidak mampu, buat membangun pondoknya, masjidnya dan sebagainya. Dan sebagai ustadz, sebagai guru ataupun alim, istilahnya kita semestinya harus husnudon kalau mereka tokoh-tokoh alim itu sudah bisa
mengaplikasikan niat tersebut, niat dia memberikan pengetahuan terhadap masyarakat. Kok ada uang yang masuk ke beliau? Nah, beliau itu sebenarnya sudah bisa mengatur hal tersebut. Jadi beliau tetap meniati secara baik-baik. Jadi intinya tidak masalah seorang ustadz, seorang alim itu memperoleh uang semisal wisaroh, amplop, habis pengajian dan sebagainya. Tapi tetap saja kalaupun ada seorang ustadz yang mengharapkan, nah itu hukumnya jelas di sini sayugyanya untuk tidak berniat memperoleh harta dunia dalam proses belajar mengajar tersebut. Tidak diperkenankan. Ya, Pak. Jadi kalau yang gimana Pak? Misal kita kan kerja, kita mencari ilmu. Kadang ada orang-orang itu berpikiran kalau kita nggak sekolah, kalau kita nggak kuliah, nanti kita mau kerja apa? Nah, kan benar seperti itu Pak. Nah, kerja apa? Lalu misalkan ada kalau mau kerja sekarang itu minimal S1, minimal S2. Nah, itu bagaimana Pak? Bagaimana menurut dari pandangan Bapak? Seorang alim itu, seorang yang punya ilmu agama, itu sebenarnya kalau rata-rata beliau orang alim itu sudah yakin bahwasanya ketika saya menguasai ilmu agama, saya berjuang di jalan Allah, tidak akan jauh dari rezeki, tidak akan jauh dari rezeki, sekalipun peluang daripada waktu kita untuk bekerja itu tidak banyak karena kesibukan tolabul ilmi tersebut, belajar mengajar dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu ada istilahnya fadilah yang mengatakan seorang alim niku tidak akan dijauhkan dari rizki. Seperti itu Pak. Jadi gini kesimpulannya, jangan takut. Misal kan ada pondok salaf juga, jadi jangan takut ketika kita mondok di pondok pesantren salaf, karena bukan banyak orang berpikiran wah kalau nanti di salaf nanti mau kerja apa, karena jawabannya gini, karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang berilmu. Jadi jangan takut pemirsa. Mungkin ada pesan Pak untuk teman-teman pelajar kita yang mencari ilmu, gitu Pak. Ya, pesan saya sedikit saja. Sebelum kita melakukan sesuatu, hendaklah kita perbaiki niatnya. Kalau dalam persoalan tholabul ilmi, kita terapkan niat itu seperti apa yang tadi saya sudah simpulkan. Pokoknya apapun pekerjaannya, baik itu kategori amalan dunia, contoh kita bekerja, contoh kita belajar ilmu-ilmu umum, lah kita niati secara baik-baik, guna untuk memperoleh ataupun amalan tadi bisa tergolong dengan amalan akhirat. Intinya saya berpesan, sebelum kita melakukan sesuatu amaliyah, kita perbaiki niatnya. Mungkin itu saja. Jadi perbaiki niat sebelum kita melakukan amal ibadah apapun itu. Pemirsa, gak terasa kita sudah melangsungkan acara pada hari ini sekitar 30 menit sudah terasa. Itu mungkin sudah lebih itu Pak. Nah Pak, terima kasih Pak untuk kajian kita pada kali ini. Pemirsa, mohon maaf jika kami ada kata yang kurang menyenangkan, dan terima kasih untuk narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Jangan lupa besok saksikan lagi Cakrawala Santri. Jadi saya Hati Rizky, sampai bertemu di Cakrawala Santri edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.